Wabarakatuh wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridho Akbar dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sistem BUS. Pengertian sistem BUS. Sistem BUS adalah cara komunikasi yang dibagi memakai suatu data yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik penting sebuah bus adalah bahwa bus merupakan media transmisi yang dapat digunakan bersama. Sistem komputer terdiri dari sebuah bus yang berlainan menyediakan jalan antara dua buah komponen pada bermacam-macam tingkatan hierarki sistem komputer. Struktur interkoneksi. Komputer terdiri dari satu set komponen atau modul dari 3 tipe dasar, yaitu prosesor, memori, input, dan output yang berkomunikasi satu sama lain. Pada dasarnya, komputer adalah jaringan modul basis sehingga harus ada jalan untuk menghubungkan modul. Yang pertama, prosesor. Prosesor membaca dalam instruksi dan data, menulis data setelah keluar pengolahan, dan menggunakan sinyal kontrol untuk mengendalikan keseluruhan sistem operasi. Juga menerima sinyal interrupt. Yang kedua, memori. Memori umumnya modul memori terdiri dari M-word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik. Contohnya 0, 1, dan seterusnya n sampai 1. Sebuah word dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya ditandai oleh signal kontrol, read dan write. Lokasi gagal operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat, seperti gambar di bawah. Yang ketiga, input dan output. Input dan output berfungsi sama dengan memori. Terdapat dua buah operasi, baca dan tulis. Selain itu, modul-modul input dan output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik. Misalnya 0, 1, dan seterusnya ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data internal bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul input dan output dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Bisa dilihat gambar di bawah. Yang keempat, CPU. CPU membaca instruksi dan data, menulis data setelah diolah, dan menggunakan sinyal-sinyal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima sinyal-sinyal interrupt. Struktur sistem bus. Yang pertama, data bus atau saluran data. Saluran data memberikan lintasan bagi pemindah data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran diaktifkan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Contohnya, bila bus data lebar 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang kedua, address bus atau saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat akan menentukan kapasitas memori yang dibutuhkan. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengamati port-port input atau output. Biasanya, bit-bit berode lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port pada modul. Digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Digunakan untuk mengirim alamat port pada memori yang akan diakses di CPU. Kedua, digunakan untuk saluran alamat perangkat modul komputer saat CPU mengakses suatu modul. Yang ketiga, semua peralatan yang terhubung dengan sistem komputer akan dapat diakses harus memiliki alamat. Contohnya, mengakses port input atau output, maka port input atau output harus memiliki alamat hardware. Yang ketiga, kontrol bus atau saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama, oleh seluruh komponen. Berikut ini adalah fungsi-fungsi yang terdapat pada kontrol gas atau saluran kontrol.
pertama digunakan untuk menspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data. Yang kedua digunakan untuk mengirim alat pokok pada memori yang akan diakses biru. Ketiga digunakan untuk saluran alamat perangkat menuju komputer saat sipil mahasiswa umum. Elemen-elemen rancangan bus. Yang pertama, jenis bus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dedicate adalah metode di mana sebuah bus atau saluran secara permanen diberi fungsi atau subnet di komponen komputer. Ada sifat-sifatnya yaitu yang pertama data bus dan admin bus memiliki jalur terpisah. Yang kedua rancangan lebih mahal. Yang ketiga kecepatan transfer data lebih tinggi. Jenis bus yang kedua time multiplexing merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat uang dan biaya. Sifat-sifatnya yang pertama jalur data dan address dijadikan satu. Yang kedua rancangan lebih murah. Yang ketiga kecepatan transfer data lebih lambat. Contoh dari sistem bus. Yang pertama bus ISA atau industri komputer personal lainnya merespon perkembangan ini dengan mengadopsi standarnya sendiri. Yang kedua bus PCI peripheral component interconnect atau PCI adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus designer atau bus peripheral. Yang ketiga bus USB. Semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI. Sekian dan terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.